Jadi gimana kabar keranjang Anda? Keranjang, dompet, aman ya semuanya ya? Udah penuh mungkin berapa banyak belanjaannya, tapi ingat ini masih tengah bulan, masih ada sisa berapa di 2 pekan menuju tanggal gajian. Jadi jangan sampai ngos-ngosan. Apakah Harbolnas mendorong pertumbuhan ekonomi seberapa signifikan memangnya? Karena kan nggak hanya di tanggal kembar, Harbolnas etalase diskon itu juga kita temui sehari-hari. Bergabung melalui sambungan Zoom ada Ketua Umum IDEA, Mas Bima Laga. Hai Mas Bima. Selamat malam. Udah berapa Selamat banyak malam, Mbak yang Tiffany. dibelanjain hari ini? Ya, ada beberapa sudah berbelanja, Mbak. Oke, udah diteropong-teropong kayaknya dari jauh-jauh hari ya. Mas Bim, pesta diskon ya, pesta diskon tanggal kembar. Tapi kalau ngomongin diskon, yang ditawaran ini kan nggak hanya di Harbolnas atau di tanggal kembar saja. Di hari-hari biasa tuh kita juga banyak sekali menemukan promo, banyak banget diskon. Nah lantas apakah di Harbolnas ini masih menggerakkan keinginan masyarakat untuk berbelanja secara online, secara masif juga? Ya, tentunya, Mbak ya. Jadi memang tanggal cantik itu mempunyai chemistry tersendiri. Jadi kalau tanggal itu biasanya memang ada harga-harga tertentu yang ditawarkan oleh masing-masing marketplace. Bukan sebelumnya nggak ada diskon. Sebelumnya mungkin ada diskon, cuman memang pada tanggal 11-11, 12-12, 10-10 gitu ya. Itu memang diskonnya disiapkan khusus untuk momentum dalam satu hari ini, gitu. Oke, nah ini suara hati netizen juga nih, ada beberapa netizen yang memburu atau mengamati diskon ya. Karena merasa beberapa itu ini kayak permainan marketing aja. Jadi alih-alih katanya ada pesta diskon, harganya udah dinaikin duluan gitu. Jadi sebenarnya kelihatan aja diskonnya gede, tapi hasilnya atau harga akhirnya itu sebenarnya mungkin sama-sama aja, jadi nggak murah gitu. Nah dengan hal-hal yang kayak gini tuh meningkatkan atau menurunkan kepercayaan masyarakat nggak sih sama Harbolnas? Ya udahlah gitu. Jadi orang nggak terlalu minat lagi sama Harbolnas. Saya rasa itu tergantung mindset dari melihat kita melihat diskonnya itu seberapa besar. Yang pertama, kita harus melihat kalau misalnya harganya itu, harga normalnya berapa. Contohnya Mbak, kalau saya jualan let's say kaos kaki gitu ya, saya jual dengan harga 20.000. Saya kasih diskon 20% gitu ya, masih 16.000, tapi begitu ada promo di Harbolnas 50.000 dapat 3. Sebenarnya kan itu melebihi diskon rata-rata. Tetapi karena memang promonya menarik, beli 50.000 dapat 3, sehingga nantinya masyarakat itu minat beli untuk itu. Tetapi yang menarik di sini, key driver orang untuk berbelanja Harbolnas, salah satunya adalah dari free ongkir, Mbak. Baru yang kedua itu adalah cashback dan juga promo-promo lainnya. Gitu. Oke. Melihat ini Mas Bima, apakah di masa pandemi ini kan geliat belanja masyarakat melalui platform e-commerce itu kan mungkin salah satu yang nggak terlalu terdampak ya, karena shifting orang itu memang sudah berubah mindsetnya terhadap berbelanja ya kan, melalui digital atau melalui platform-platform online. Nah, apakah ini menjadi apa atau diamini gitulah untuk para pelaku e-commerce, kemudian juga bagaimana para penyedia layanan e-commerce ini bisa memberikan kesempatan yang lebih luas lagi bagi UMKM tentunya. Ya, tentunya Mbak, karena kita juga saat pandemi kita mempunyai program Bangga Buatan Indonesia. Jadi program itu kita launching bersama dengan Bapak Presiden kita pada tanggal 14 Mei 2020. Tujuan dari program itu adalah mengonboardingkan UKM untuk dapat berjualan di platform digital. Dan itu masih sampai sekarang. Total UKM yang sudah on board dari bulan Mei sampai dengan September itu sebanyak 8,4 juta, Mbak, UKM baru yang sudah on board. Dan angka ini tentunya akan terus bertambah seiring dengan perkembangan UKM yang sudah melek digital atau go digital. Oke, jadi dengan adanya platform e-commerce, kemudian juga di pesta diskon hari belanja ini sudah memberikan keuntungan sosioekonomi, salah satunya dengan tujuan menggerakkan bisnis ekonomi mikro ya, Mas Bima? Betul, Pak. Oke, evaluasi terhadap penyedia platform e-commerce sejauh ini seperti apa? Karena kan biasanya
indikatornya itu ada traffic, kemudian ada user atau pengguna, transaksi gitu. Iya, jadi kalau tadi pertanyaan mungkin evaluasi ya, kalau saya nggak dengar Iya, ya. betul. Ya, tentunya kepuasan pelanggan adalah yang nomor satu. Perlindungan konsumen juga bagaimana para platform digital bisa memberikan perlindungan konsumen kedua belah pihak ya Mbak ya, bagi itu penjual dan juga pembeli. Karena ini kan platform ini mempertemukan penjual dan pembeli melalui sistem teknologi itu sendiri. Logistik Mbak, logistik juga menjadi faktor kepuasan konsumen karena di puncak hari belanja online yang nantinya pada tanggal 12/12 ya di bulan Desember, faktor logistik juga menjadi faktor penentu karena jumlah pengiriman yang banyak dan juga berapa lama barangnya bisa nyampe ke tangan konsumen. Oke, Mas Bim, tahun lalu target dan pencapaian Harbolnas berapa, Mas Bim? Kita bekerja sama dengan Nielsen dan kita ukur pada bulan November ya, dari tanggal 10 sampai 12 Desember. Itu target tahun lalu kita menyentuh, menurut Nielsen kita angkanya di 11,6 triliun Mbak. Dan itu kita terjadi saat pandemi ya, dan meningkat setelah sebelumnya itu sebesar 9,6 triliun di tahun 2019. Dan di tahun 2021 ini kita mengharapkan targetnya melebihi tahun 2020 Mbak. Oke, dari penerawangan kira-kira bagaimana Mas Bima? Ya mudah-mudahan melebihi angka 11,6 ya Mbak. Oke, baik. Mudah-mudahan sesuai dengan tujuan ya tentunya ya. Dengan adanya pesta diskon, kemudian hari belanja, pergerakan platform e-commerce ini juga salah satunya bisa mensupport atau mendukung pertumbuhan ekonomi ya. Karena angkanya potongan kuenya besar sekali kalau tadi Mas Bima sampaikan ya. Terima kasih Mas Bima sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat berbelanja lagi, selamat lihat-lihat lagi. Selamat malam, sehat selalu. Makasih Mbak Tiffany, salam sehat buat semuanya. Terima kasih.